Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Alman, yang mana pada kesempatan kali ini Pak Alman akan melakukan bedah kisi-kisi bagian yang kelima dan juga tips pengerjaannya. Seperti itu ya. Nah, untuk bedah kisi-kisi bagian yang kelima ini kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk mengurutkan bilangan. Jadi ada bilangan pecahan, campuran, pecahan biasa, persen, desimal. Itu nanti diurutkan misalkan dari yang terkecil atau dari yang terbesar, atau urutan naik ataupun urutan turun, gitu ya. Jadi silakan anak-anak untuk disimak supaya bisa lebih mudah untuk memahami. Oke, tapi sebelum kita masuk ke mengurutkan bilangan, Pak Alman ingin menegaskan terlebih dahulu, karena ketika kita ingin mengurutkan bilangan, berarti kita harus merubah semua bilangan untuk menjadi bilangan desimal, gitu ya. Nah, di sini Pak Alman akan menjelaskan tentang bagaimana cara merubah atau mengubah pecahan menjadi desimal, gitu ya. Nah, misalkan Pak Alman punya 3/4, gitu ya. Pak Alman punya 3/4. Jadi ketika Pak Alman punya 3/4, ketika kita ingin merubah menjadi desimalnya, berarti 3 dibagi 4. Pak Alman menggunakan porogabit ya. Nah, 3 dibagi 4 itu tidak bisa, berarti kasih 0, ya kan? Terus dikasih koma, berarti di sini kasih 0. 30 dibagi 4 itu dapat 7. 7 kali 4 sama dengan 28. Disudah 30 kurangi 28 sama dengan 2. Nah, 2 dibagi 4 tidak bisa, berarti kasih 0. Nggak perlu dikasih koma lagi ya, karena cukup komanya hanya ada 1. 20 dibagi 4 itu dapat 5. 5 kali 4 20, disudah habis. Berarti 3/4 itu sama dengan 0,75, gitu ya. Jadi teknik merubah pecahan menjadi desimal itu dengan cara porogabit, seperti itu ya. Lanjut contoh yang kedua, Pak Alman punya 6/8, kita rubah menjadi desimal, berarti 6 dibagi 8. 6 bagi 8 itu tidak bisa. Pak Alman kok tidak bisa sih 6 dibagi 8? Karena kita lihat 6 itu lebih kecil daripada 8, makanya tidak bisa kita bagi, gitu ya. Nah, berarti kita dapatnya 0, gitu ya. Kasih koma, berarti di sini kasih 0. 60 dibagi 8 itu 7. 56 ya, 7 kali 8 56. Disudah 60 dikurangi 56 itu 4, gitu ya. Nah, 4 dibagi 8 tidak bisa, berarti kasih 0. 40 dibagi 8 itu dapat 5. 5 kali 8 40. Disudah habis. Berarti jawabannya sama dengan 0,75. Nah, Pak Alman sampaikan sedikit bahwasannya ketika pembacaan suatu bilangan desimal itu tidak boleh 0,75. Tidak boleh. Karena ini bukan puluhan, bukan satuan. Jadi tidak boleh 0,75, tapi harus dibaca satuan-satuannya. 0,75. Kenapa? Kalau misalkan Pak Alman punya angka seperti ini, 0,750. Kalau misalkan kita bacanya 0,75 sama 0,750, pasti kita berpikirnya lebih besar ini, ya kan? Padahal 0,75 dan 0,750 itu sama besarnya. Jadi bukan besar yang ini. Paham ya? Jadi makanya aturan dalam membaca desimal itu harus dibaca satuan per satuannya. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita ingin misalkan gini, Pak Alman punya 0,75. Itu ya. Kita tambahkan 0, kita tambahkan 0 sampai banyak banget angka nolnya, misalkan itu ya tetap nilainya sama dengan ini, gitu ya. Jadi selama ditambahkan 0, bedanya kalau ditambah angka 1 ya itu beda, tapi kalau misalkan tambah 0 itu artinya sama, gitu ya. Begitu pula kalau misalkan ini kita hilangkan 0-nya juga boleh, jadi nilainya nanti jadi 0,75.
Seperti itu ya anak-anak. Jadi ketika membaca jangan sampai 75. Jadi 75, 0,75. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang tadi yang pecahan biasa, sekarang Pak Alman akan mengajarkan bagaimana merubah untuk pecahan campuran. Untuk pecahan campuran, misalkan Pak Alman punya bilangan seperti ini. Gitu ya. Nanti Pak Alman kasih dua tipsnya. Pak Alman kasih dua tipsnya. Caranya untuk yang ini 1/2 itu kita tulis bilangan yang besar dulu atau bilangan induknya, yaitu 2. Nah, 1/2 baru nanti kita tulis bilangan terus kasih koma ya. 1/2 itu berarti kita tinggal cari menggunakan porogapit lagi. 1 dibagi 2. 1 bagi 2 tidak bisa, berarti 0, kasih koma berarti 10. 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. 5 kali 2 sama dengan 10 dikurangi 0. Nah, perhatikan angka yang sebelah kiri tanda koma itu 0. 0 tambah 2 itu 2. Gitu ya. 2, koma, barulah ditulis yang di kanan koma 5. Gitu ya. Lanjut kalau yang ini bagaimana? Tinggal karena kita nggak punya bilangan induk, berarti kita tetap menggunakan cara yang awal tadi, yang pecahan biasa menjadi desimal. Berarti 13 dibagi 2. 13 dibagi 2 itu dapat 6. Karena 6 kali 2 itu 12. Dikurangi dapat 1 ya. 1 dibagi 2 tidak bisa, berarti kasih koma, di sini kasih 0. Gitu ya. Dikasih 0. 10 bagi 2 itu 5. Berarti jawabannya sama dengan 6,5. Ini karena 5 kali 2 10 ya, dikurangi habis. Nah, seperti itu anak-anak. Tapi di sini selain dengan cara yang normal seperti ini, Pak Alman akan memberikan tips bagaimana cara kalian untuk mengerjakan supaya lebih mudah. Jadi gini. Perhatikan untuk cara yang kedua ini. Di sini ya. Aturannya sama. Kita tulis bilangan induknya terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, kalau ada angka setengah atau bilangan pecahan setengah 1/2 seperti ini, itu artinya tinggal kita tambah dengan belakangnya 5. Gitu ya. Jadi kita tulis bilangan induknya, terus kita tambahi dengan 5. Karena apa? 1/2 itu sama dengan 0,5. Kanan koma itu ada angka 5, berarti cuma tinggal kita tambahkan. Sama halnya ini. Ini kita bagi dulu. 13 bagi 2 itu dapat 6, sisanya 1. Gitu ya. 1 sama 2 itu kan jadi 1/2. Otomatis belakangnya jadi 5,5. 6,5. Gitu ya. Nah, selanjutnya di angka selanjutnya yang pecahan seperti ini, Pak Alman akan memberikan tips cara cepatnya aja. Untuk cara biasa kalian menggunakan cara yang setengah tadi, yang pakai pada slide sebelumnya. Di sini Pak Alman akan menjelaskan caranya aja. Kita tahu yang namanya pembilang sama penyebut. Jadi misalkan Pak Alman punya 1 sama 2. Ini disebut dengan pembilang. Ini disebut sebagai penyebut. Gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan pembaginya 4, Pak Alman punya cara yang lebih sederhana atau lebih cepat. Kalau misalkan cara ini kalau menurut kalian lebih pusing, kalian boleh menggunakan cara yang normal tadi yang Pak Alman sampaikan di slide sebelumnya. Oke, pada cara seperti ini kita hanya tinggal mengalihkan pembilangnya dengan 25. Misal gini. Ini angka induknya atau angka pokoknya, bilangan pokoknya 2 dikasih koma. Pembilang kita kalikan dengan 25. 1 kali 25 itu 25. Nah, berarti jawabannya 2,25. Gitu ya. Nah, lanjut. Kalau yang kedua 2/4, berarti tulis 6, 2-nya kalikan dengan 25. 25 kali 2 itu sama dengan, ini 10 nyimpen 2, nyimpen 1. Ini 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Berarti 5
6,50 gitu ya. Lanjut, ini kalau ada pecahan seperti ini kita bagi dulu 15 nya ini. Jadi selama pembilangnya ini lebih besar daripada penyebut, kita bagi terlebih dahulu. 15 dibagi 4 itu dapat 3, sisanya 3 gitu ya. Jadi 15 dibagi 4 itu dapat 3, sisanya 3. Kita kasih koma. Nah, karena pembaginya atau penyebutnya 4, kita tinggal kalikan 3-nya ini atau sisanya tadi dengan 25. 25 dikali 3 itu sama dengan 5 kali 3 15, nyimpen 1. 3 kali 2 6, tambah 1 7. Berarti ketemunya 3,75. Seperti ini ya. Jadi tinggal di pembilang dikali dengan 25. Jadi pembilang atau sisa dari hasil pembagian seperti yang contoh ketiga itu dikali dengan 25. Ini sebagai angka di belakang komanya. Gitu ya anak-anak ya. Jadi untuk tips ketika penyebutnya itu adalah 4, berarti kita tinggal pembilangnya dikali dengan 25. Jadi itu hanya untuk angka di kanan koma. Oke, gitu ya. Lanjut selanjutnya. Nah, tadi tips untuk mengerjakan yang penyebutnya 4. Sekarang untuk yang penyebutnya 5. Kalau penyebutnya 5, yang pembilangnya ini kita kalikan dengan 2. Jadi pembilang atau sisa ya, kita kalikan dengan 2 atau 0,2 gitu ya. Ini untuk jawaban yang di kanan koma. Jadi misalkan gini, kita tulis dulu bilangan induknya ini 2, pembilangnya itu 1 kali 2 berarti 2,2. Ulangi lagi contoh yang kedua, ini 6, 3 kali 2 6,6. Yang ini karena pembilang lebih besar daripada penyebut, kita bagi dulu. 19 dibagi 5 itu dapat 3, sisanya 4, berarti 3 koma ya. 4 dikali 2 sama dengan 8, berarti 3,8. Lebih cepat, lebih ringkas, lebih sederhana. Nah, jadi itu ya tips dari penyebutnya 4 sama penyebutnya 5. Kalau penyebut 4 itu nanti dikalikan dengan 25, kalau penyebutnya 5 dikalikan dengan 2. Nah, Pak Aman, kalau yang penyebutnya 8 bagaimana? Kalau penyebutnya 8, pembilangnya atau sisanya kita kalikan dengan 125. Ini ya, ini untuk yang di kanan koma, tanda koma. Nah, contoh 2,1 ini dikali 125. Semua bilangan dikali 1 pasti bilangan itu sendiri, berarti 125, 2,125 gitu ya. Yang ini kita tulis 6,3 nya kita kali dengan 125. Kita kali ya. Nah, 5 kali 3 itu 15, simpan 1. 3 kali 2 6 tambah 1 7. 3 kali 3 itu 3. Berarti 6,375. Seperti itu ya. Yang ini karena pembilang lebih besar daripada penyebut, kita bagi terlebih dahulu. 29 dibagi 8 itu dapat 3. Sisanya 5. Nah, 5-nya atau sisanya ini kita kali dengan 125. 125 dikali 5. 5 kali 5 25, nyimpen 2. 5 kali 2 10 tambah 2 itu berarti ada
12. Nyimpen 1 ya. 5 kali 1, 5 tambah 1, 6. Berarti 3,625. Itu tips dari Pak Alman. Jadi tips dari Pak Alman itu untuk penyebutnya 2, 4, 5, sama 8. Selain angka penyebutnya itu bagaimana Pak Alman? Selain itu nanti kalian menghitung menggunakan porogabit. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, itu sedikit tips dari Pak Alman. Nah, itulah tadi yang bagaimana cara merubah pecahan campuran menjadi desimal. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana sih merubah persen menjadi desimal. Untuk merubah persen menjadi desimal itu sangat mudah. Nah, tinggal perhatikan. Kita tulis angkanya ini 60, gitu ya. Kita tinggal hitung 2 digit dari belakang. 1, 2, koma. Nah, ke depan kasih 0. Berarti 60% sama dengan 0,60. 76% tinggal tulis 76. Hitung dari belakang. 1, 2, berarti kasih koma di sini. Ini kasih 0, 0,76. Kalau 123% Pak Alman, gampang. 1, 2, 3. Kita hitung 2 digit dari belakang. 1, 2, koma. Berarti ketemu 1,23. Gitu ya. Nah, kalau misalkan Pak Alman tambahkan sedikit, Pak Alman punya 72,6%. Atau 172,6%. Ini kita rubah menjadi desimal. Nah, persennya ini sudah desimal. Berarti kita tinggal tulis lagi ya. Nah, hitungnya jangan dari belakang ini. Jangan dari sini. Tapi hitungnya dari kiri tanda koma. Jadi dimulainya dari 2. Gitu ya. Kita hitung 2 digit dari sebelah kiri tanda komanya. 1, 2, berarti komanya di sini. Berarti ketemu 1,726. Jadi yang 172,6% sama dengan 1,726. Gitu ya anak-anak. Jadi merubah persen menjadi desimal itu sangat mudah. Tinggal kita hitung 2 digit dari belakang atau 2 digit dari tanda komanya. Gitu ya. Nah, sekarang ayo kita berlatih. Pada angka ini, Pak Alman punya beberapa bilangan. Pada soal ini, Pak Alman punya beberapa bilangan yang diminta untuk diurutkan dari yang terkecil. Perhatikan, diurutkan dari yang terkecil. Nah, caranya bagaimana Pak Alman? Kita tinggal merubah semua bilangan ini menjadi desimalnya. Gitu ya. Pak Alman punya 3/5, 366% atau 366% ya. 3,666, 3,67 dan 11/3. Kita rubah semua menjadi desimal. Penyebutnya 5, berarti tinggal kita tulis 3. Tinggal pembilangnya dikali dengan 2. 3 kali 2, 6. 3,6. Persen, berarti tinggal kita hitung 2 digit dari belakang. 1, 2, 3,66. Yang udah desimal ya udah kita tulis saja. Gitu ya. Yang udah desimal tidak perlu kita rubah-rubah lagi. Nah, 11/3. 11/3 berarti sama dengan 11 dibagi 3. Ini tidak bisa cara cepat ya dengan tipsnya Pak Alman, karena caranya Pak Alman itu untuk penyebutnya 2, 4, 5, 8. Ini penyebutnya 3. Enggak termasuk, berarti kita harus menggunakan porogabit. 11 bagi 3 itu dapat 3. Ya kan? 3 kali 3, 9. Di sudah 11 kurangi 9, 2. 2 dibagi 3 nggak bisa, berarti kasih koma. Ini jadi 20. 20 bagi 3 dapat 6. 6 kali 3, 18. Di sudah 2. Nggak bisa, 20. 20 bagi 3, 6. 6 kali 3, 18. Dikurangi 2. Pak Alman kok 2 terus? Nggak apa-apa, kita pokoknya hitung sampai ketemu 3 digit di kanan koma. Ingat ya, 3 digit di kanan koma. Pak Alman lebih cenderung menggunakan 3 digit di kanan koma. Nah, kalau misalkan 3 digit di kanan koma kok masih ada bilangan yang sama, nanti berarti kita harus cari 4 digit di kanan koma. Ulangi ya. Nah, 2 ini nggak bisa dibagi 3, kasih 0, berarti dapat 6. 18 lagi dikurangi 2.
Itu ya, 3 digit di kanan koma dulu. 3,666. Gitu ya. Nah, selanjutnya di sini perhatikan anak-anak, banyak digit di kanan koma itu berbeda semua. Ada yang cuma 1, ada yang 2, ada yang 3, gitu ya. Kita samakan terlebih dahulu digitnya. Caranya bagaimana Pak Alman? Tinggal kita tambahkan dengan 0. Nah, ini tinggal tambah 0. Jadi 3 digit di kanan koma. Ini jadikan 3 digit. Ini sudah 3 digit ya sudah. Ini jadikan 3 digit. Barulah kita urutkan Pak Alman. Tapi bentar, ini kok ada yang sama. 3,666 sama 3,666. Nanti urutannya gimana Pak Alman? Nah, ketika menemukan seperti ini, gitu ya. Ini untuk yang udah desimal tadi, itu berarti kalau ditambahkan 0 bisa. Tapi khusus yang ini itu jangan ditambahkan 0. Kenapa? Karena di sini itu masih berlangsung perhitungannya, jadi cuma kita hentikan. Jadi di sini tuh masih lebih, gitu ya, masih ada terusannya. Jadi bukan terusannya 0, tapi masih ada angka selanjutnya. Nah, kita teruskan sedikit. 2 dibagi 3 itu tidak bisa, berarti 20. 20 dibagi 3 dapat 6, berarti 18 dikurangi 2, gitu ya. Berarti di sini 6. Sekarang udah kelihatan ya bedanya ya. Nah, barulah kita urutkan dari yang terkecil. Ingat, diurutkan dari yang terkecil. Urutannya ini pertama 1. Selanjutnya yang mana lagi? Kita tinggal diurutkan aja ya dari yang terkecil. Yang kedua ini. Yang ketiga ini ya. Yang keempat ini. Yang kelima ini. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi mengurutkannya seperti itu. Jadi diurutkan dari yang terkecil. Berarti 3,3/5, terus 366%, terus 3,666, terus selanjutnya 11/3, dan ditutup dengan 3,67. Seperti itu anak-anak. Mungkin demikian yang dapat Pak Alman sampaikan. Jadi Pak anak-anak silakan untuk dipahami, dicermati, dan dilatih terus tips-tips dari Pak Alman tadi supaya apa? Bisa mempermudah anak-anak dalam proses pengerjaannya, gitu ya. Karena soal ini pasti muncul minimal 1 soal atau 1 nomor, gitu ya anak-anak. Mungkin demikian yang dapat Pak Alman sampaikan. Silakan dipelajari lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika asik dan menarik.